Seperti yang akan terjadi di alur cerita kali ini, adegan pemotretan akan dilakukan dengan suasana tegang. Namun dari tempat yang ditentukan Oki kemarin, akhirnya akan membawa petaka, karena dari tempat tersebut sepertinya jauh dari pemukiman. Dan yang pasti akan berada di sebuah lembah atau perbukitan dengan adanya aliran sungai di sana. Dari pemandangan memang kelihatan sangat indah dan menarik. Akan tetapi, dari pemandangan indah tersebut akan berubah menjadi malapetaka yang menghampiri, karena dalam perjalanan banyak hambatan dan masalah yang terjadi. Nah, dari situlah yang nantinya akan ngeri-ngeri sedap, namun menarik dari alur ceritanya, termasuk salah satunya adalah hambatan di mana Alina akan terpeleset, hingga nyaris masuk ke dalam jurang atau tebing. Beruntung ada Dafri yang membantu dan menolong Alina, hingga akan menarik Alina ke atas. Dafri nampak membantu dan menyelamatkan Alina dengan menggunakan salah satu tangan, yaitu tangan kanannya. Sebaliknya tangan kiri Dafri justru memegang tangan Syifa dengan baper, hingga adegan tersebut sebagai pertanda kalau sebenarnya Dafri menjaga perasaan Syifa sebagai istrinya. Atau dengan kata lain, Dafri ingin menunjukkan kepeduliannya sama Alina hanya untuk pertolongan biasa. Nah, dari situlah yang memang masih menarik, karena pernikahan yang disembunyikan tetap menjadi adegan kucing-kucingan yang dilakukan Dafri untuk menjaga perasaan Alina, namun juga berusaha menjaga perasaan Syifa. Akan tetapi, cinta Dafri saat ini sudah teralihkan, yang awalnya cintanya sama Alina, namun kali ini cinta Dafri beralih kepada Syifa. Hal itu akan terus terbukti saat Dafri akan mengalami rasa cemburu dengan adanya Oki yang mencoba mendekati Syifa, terus berusaha mendapatkan hati Syifa dan lain sebagainya. Namun Dafri akan merasa sakit, cemburu dan yang pasti akan panik, yaitu takut jika sampai Oki berhasil mendapatkan hati Syifa. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi hingga membuat adegan dan cerita bertambah penasaran dan ngeri-ngeri sedap. Sementara itu, dari adegan Alina pergokin Dafri di makam Pak Usman, dia hanya mengalami kecurigaan saja, namun tidak mengetahui pasti dari perkataan Dafri saat itu. Alina hanya mendengar kata Dafri yang mengatakan, "Kamu punya janji sama Om Usman." "Janji apa?" kata Alina bertanya sama Dafri. Namun pada akhirnya nanti, Dafri akan terdiam dan tidak berani mengakuinya. Hingga kemungkinan adegan dipotong saat keluarga memanggil mereka berdua untuk segera pergi dari makam. Nah, itulah yang kemungkinan terjadi di episode selanjutnya. Adegan lain, pada akhirnya nyaris saja Syifa bertemu dengan Ilham untuk meminta pertanggungjawaban atas meninggalnya papanya, yaitu Pak Usman. Kemungkinan besar, Syifa melihat Ilham dan ingin mengejarnya. Bahkan bisa jadi, Syifa akan mengalami sedih pasca bertemu Ilham di adegan, namun hal itu hanya saja untuk mencari keadilan atas pengkhianatan yang mengakibatkan papanya meninggal dunia, yaitu Pak Usman. Akan tetapi, Syifa juga tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun nanti bertemu dengan Ilham, karena pada kenyataannya, Ilham sudah berkeluarga dengan istrinya, yaitu Farah. Nah, dari adegan di Bandung memang akan menjadi pemicu Syifa dan Ilham bertemu. Sehingga akan membuat Farah ngamuk dan marah, hingga terkesan tak terima. Farah nampak menangis, hingga marah dan memberikan ancaman kepada suaminya, yaitu Ilham. Dari ancaman tersebut tidak lain adalah ingin mengakhiri hidupnya demi bisa menarik perhatian, hingga Farah akan menyatakan kalau dirinya tidak ingin Ilham bertemu dengan Syifa, karena takut jika cinta mereka mulai tumbuh lagi. Tanpa Farah sadari, kalau sebenarnya Ilham masih cinta Syifa, namun dari Syifa sendiri sudah tidak mencintainya. Biarpun begitu, karakter Farah adalah karakter jahat yang ingin bahagia bersama Ilham, tanpa memikirkan perasaan Ilham sendiri yang menderita, karena dijebak menghamilinya. Maka dari situlah yang jahat sebenarnya,
bukan peran Ilham, melainkan Farah yang memang suka menghalalkan cara demi ambisi memiliki Ilham dalam asmara. Nah, dari adegan tersebut, Farah sudah menangis, menderita sebagai bentuk karma yang didapat. Alih-alih bisa bahagia, bisa nikah dengan Ilham, ternyata tidak, malah Farah semakin menderita, karena terbakar api cemburu dan hatinya dipenuhi rasa tidak tenang. Biarpun begitu, Ilham akan berusaha tenang dan mencoba untuk menenangkan hati Farah, sehingga dari situlah Ilham masih terbelenggu dengan sikap istrinya yang sangat jahat dan ingin menang sendiri, karena egois saat ini. Ilham tidak bisa melawan Farah, karena mengandung, sehingga Ilham akan tetap menjaga demi bayi di kandungan Farah. Adegan berikutnya, perjalanan rombongan akan semakin ekstrim, karena tiba-tiba saja ada badai menyerang dari perjalanan yang mereka lakukan. Dari perjalanan, nampak semua orang naik sampan di sungai, yang disertai hujan badai dengan angin kencang menyambar-nyambar. Semua nampak mencoba bertahan di atas sampan sama-sama, hingga membuat keadaan semakin tegang. Namun sayangnya, ternyata Syifa tidak kuat bertahan, hingga pegangan tangannya terlepas dari sampan dan akhirnya jatuh ke sungai yang cukup dalam. Semua panik, termasuk Oki, Dafri dan Alina yang nampak melihat Syifa terjatuh, hingga akhirnya Dafri dan Oki akan membantu mencari dan menyelamatkannya. Namun sepertinya gagal, karena kemungkinan Syifa terhanyut dan hilang untuk sementara, sehingga akan menjadi pusat perhatian untuk dicari dan ditemukan di kisah cerita selanjutnya. Itu artinya, dari adegan tersebut, adalah awal kalau Dafri dan Syifa akan tetap bertemu berdua, sekaligus tersesat, sehingga mereka berdua akan jauh dari Oki dan Alina yang juga akan mencarinya. Nah, yang menjadi pertanyaan, lalu apakah dari adegan Syifa dan Dafri tersesat di sebuah rumah kosong, menjadi awal akan terjadinya bulan madu atau malam pertama pasca mereka menikah? Tentu saja itu masih membuat penasaran dan ngeri-ngeri sedap, karena yang jelas mereka saling cinta. Bisa jadi, pemicu terjadinya malam pertama. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, lalu apakah Syifa akan bisa hamil bersama Dafri di alur cerita fase tersesat? Tentu saja hal itu juga masih dipertanyakan, sebab bisa jadi dari kehamilan Syifa menjadi jalan keluar dari kebuntuan kisah asmara Dafri dan Syifa di alur cerita. Atau dengan kata lain, itulah sebagai solusi agar Syifa dan Dafri tetap bertahan sebagai pasangan suami istri yang sah. Walaupun nanti sudah terbongkar rahasia pernikahan, namun tidak mungkin Syifa dan Dafri bercerai, karena sudah mengandung. Wah, seru dan menarik hingga ngeri-ngeri sedap cerita berikutnya dan jauh ke depan, karena masih membuat penasaran dan masih dipertanyakan tentang kisah ketiga peran antara Syifa, Dafri, dan Alina. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya. Terima kasih.